Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah min hadhihi al-futuh wal munuh wa rusukh wa salahil jasad rubat taubatan nasuh. Thumma lana at-ta'lim wa at-ta'allum wa naql intifa' wa tadhkir wa tadhakkur. Ila musannif al-kitab. ثم إلى أرواح الأولياء هذه القرية وصلاح هذه القرية ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وأن الله يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا تعليما وتعلما والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا فيما مضى من رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعدنا على الصيام والقيام ووفقنا لتلاوة القرآن وارزقنا يا رب رحمتك ومغفرتك وعتقك من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa anna wa an jami'il muslimin ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para pecinta, para perindu teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah video ini Al-Fakir buat tepat ba'da zuhur tanggal 7 April 2020, tepatnya tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah. Semoga dengan video ini bisa menjadi penawar hati para perindu teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa saling sapa dengan langsung, tapi senantiasa kita bisa saling mendoakan dengan doa-doa yang indah, doa-doa kebaikan terhadap saudara-saudara kita yang lainnya. Dan semoga kita senantiasa selalu semangat, selalu penuh dengan keinginan untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini juga video ini sebagai tanda penutupan pengajian yang kalau pada tahun-tahun sebelumnya kita senantiasa membuat pengajian penutupan ikhtitam pengajian malam Senin. Pada tahun ini Allah menakdirkan kita untuk pengajiannya dibuat dengan secara online. Dan insya Allah semuanya demi kebaikan kita semua. Dan senantiasa tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat untuk menambah ilmu wawasan. Para pecinta, para perindu, teman-teman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dalam hadisnya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah satu hari aku ini dibonceng oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan dalam perjalanan itu, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Wahai anak, jadi gulam ini sebutan untuk anak yang berusia di bawah 10 tahun. Walaupun usianya sehari setelah lahir dikatakan ya gulam. Makanya kita kalau akikah itu senantiasa kita bisa mendengar ya gulam samaituka bima samaikallah, seperti itu. Karena gulam ini sebutan bagi anak yang di bawah 10 tahun. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku akan mengajari kamu dengan beberapa kalimat yang maknanya aku berikan kamu nasihat-nasihat ini, yang mana apabila kamu menjalankan nasihat ini, insya Allah Allah senantiasa menolongmu, Allah senantiasa menjagamu, Allah senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dijaga? Apa yang harus kita jaga? Masa kita harus menjaga Allah? Para mufassir hadis mengatakan, ihfad awamirillah, jagalah perintah-perintah Allah, maka niscaya Allah akan menjaga kita, menolong kita, memberikan taufik kepada kita. Di sini ulama mengatakan senantiasa kita untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Ada yang secara umum, yaitu kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau secara khusus. Secara khusus ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama dikatakan menjaga perintah-perintah Allah, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat kalian. Seorang hamba yang menjaga salatnya ini, Allah senantiasa akan menjaganya. Apa yang harus dijaga dengan salat? Jaga salat kita agar senantiasa tetap dalam keadaan istiqomah. Jaga salat kita agar tidak keluar dari waktunya. Jaga salat kita agar tidak kurang dari 5 waktu ya, karena salat ini keutamaannya tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan lain. Dan bahkan dalam syariat salat ini punya hukum-hukum tersendiri. Salat ini penuh dengan hikmah. Salat itu banyak kegampangan yang diberikan Allah terhadap kita ya. Misalnya kalau kita seandainya bepergian, kita bisa menggabungkan sholat. Kalau kita dalam keadaan musafir, kita bisa mengqashar sholat, yaitu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat ya. Akan tetapi kita senantiasa tidak boleh meninggalkan sholat. Ini kekhususan keutamaan sholat. Berbeda dengan ibadah lain, kalau puasa ketika kita sakit atau kita musafir, kita bisa tidak puasa kemudian mengkodoknya di hari lain, tapi tidak dengan sholat ya. Kalau kita sakit pun tetap harus sholat. Kalau tidak bisa berdiri, kita sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita sholat dengan berbaring.
Kalau tidak bisa berbaring, kita bisa sholat dengan berebah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Walhasil banyak keringanan dari Allah tentang sholat ini, dan harus sholat, berbeda dengan ibadah lain. Ya. Kemudian kalau dalam keadaan musafir kita tidak boleh meninggalkan sholat, tetap sholat, karena ada dispensasi jamak, ada dispensasi qasar, ya. Kecuali ada hal-hal yang telah diberikan keringanan oleh syariat yang tidak mampu kita untuk melakukan sholat dalam keadaan itu. Ingat para pecinta, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah meremehkan sholat, ya. Allah tidak akan menerima kebaikan seorang hamba sebanyak dan sehebat apapun kalau dia tidak sholat. Allah akan menganggap semua ibadah kita rusak, walaupun ibadah kita ini hebat, kalau sholat kita rusak. Dan sholat itu as-sholat mir'atul ibadah. Sholat ini adalah cerminan ibadah. Dalam sholat itu ada cerminan puasa, dalam sholat itu ada cerminan haji, dalam sholat itu ada cerminan sedekah. Kapan itu kita cerminan puasa? Otomatis dalam sholat kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kapan cerminan haji itu? Ketika kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki, sholat saya, haji saja, itu cerminan haji. Artinya semua ibadah itu ada cerminan dalam sholat. Ada cerminan zakat. Kapan itu cerminan zakat atau sedekah itu? Ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi di kanan, assalamualaikum warahmatullahi di kiri. Kita mendoakan makhluk-makhluk yang di kanan, dan kita mendoakan makhluk-makhluk yang di kiri. Kebaikan yang kita berikan untuk makhluk yang di kanan di kiri, itulah adalah zakat, sedekah, ya. Kemudian ulama lain mengatakan untuk senantiasa kita menjaga, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan terhadap orang-orang mukmin untuk senantiasa menjaga pandangan matanya dan menjaga kehormatan kemaluannya. Seorang yang menjaga kehormatan dan kemaluannya, Allah akan menjaganya. Seorang yang senantiasa menjaga agar terhindar dari zina, Allah akan menjaganya, insya Allah. Kemudian para ulama mengatakan bagaimana kita bisa terhindar dari perbuatan seperti itu, dari perbuatan yang fahsya, dari perbuatan zina. Dalam ayat itu sudah diterangkan, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim, kata ulama. Kalau ingin terjaga dari perbuatan zina, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menjaga mata. Jaga mata dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga mata dari sesuatu yang hina, sesuatu yang kita dilarang kepadanya. Insya Allah dengan menjaga mata ini akan terhindar kita dari perbuatan-perbuatan yang lebih buruk lagi, yang lebih besar lagi, yaitu berupa zina. Kemudian dalam hadis ini dikatakan ihfadillah yahfadka. Kalau seandainya engkau menjaga Allah, Allah senantiasa akan menjagamu. Apa yang dijaga? Yahfad nafsaka wa auladaka wa ahlaka wa malaka. Allah jaga semuanya dari kita yang berkaitan dan berhubungan dengan kita. Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga harta kita. Jaga dari apa? Wahai para pecinta dan para perindu, Allah jaga dari kullu syai'in yufsiduhu iman, dari setiap sesuatu yang bisa merusak keimanan kita, ya. Para pecinta, para perindu, harta ada kalanya bisa membuat manfaat, bisa membuat mudarat. Anak, keluarga ada kalanya bisa membuat manfaat, bisa membuat mudarat. Tapi seorang hamba yang senantiasa menjaga perintah Allah, menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah tentang kewajiban-kewajibannya, Allah akan menjaga semuanya, hartanya, anak-anaknya, jiwanya dari sesuatu yang bisa merusak keimanannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, Inna min ibad man la yuslihu imanahu ilal faqr wa in bastastuhu la afsadahu alaihi dhalik. Sesungguhnya dalam hadis itu Rasulullah mengatakan ada seorang dari hamba-hambaku yang keimanannya ini tidak baik.
kecuali aku berikan dia keadaan fakir, keadaan melarat. Wa in batastuhu wa in basattuhu, kalau aku berikan dia kekayaan akan menjadi mudarat, kerusakan. Nah, kemudian wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina. Ada dari hamba-hambaku yang aku berikan kekayaan, karena apa? Dengan kekayaan ini memberikan dia manfaat, mengangkat derajatnya. Wala in afqartuhu la afsaduhu dzalik. Kalau aku berikan dia fakir, keadaan melarat, itu akan memberikan dia mudarat. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa as-sihah. Ada dari hamba-hambaku yang aku berikan kesehatan. Kata Allah, kenapa? Ini dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, kalau wa in asqamtuhu la afsaduhu dzalik. Kalau aku berikan dia sakit itu akan bikin mudarat padanya, tidak sabar, dia mengeluh, ya, bahkan dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa sukma. Wa in asahtuhu la afsadahu dzalik. Ada dari hamba-hambaku ini yang aku berikan sakit, ya, tidak sehat, karena dengan sakit dan tidak sehat ini akan mengangkat derajatnya yang setinggi-tingginya. Soalnya kalau aku berikan dia kesehatan ini akan memberikan mudarat kepadanya. Dia akan berbuat maksiat, dia akan menyimpang dari syariat, dia akan melanggar hukum-hukumku, kata Allah. Bahkan dalam hadis itu diterangkan, wa inna min ibadi, dari hamba-hambaku yang ketika dia mau berbuat ibadah, aku cegah dia dari ibadah. Kenapa? Kalau dia beribadah, maka akan masuk dalam ibadah itu ujub, sombong, sum'ah, takabur. Ya. Makanya aku cegah supaya selamat dari penyakit-penyakit hati. Dan orang yang menjaga perintah Allah dengan baik, Allah akan menjadikan semua hal yang berkaitan dengannya tidak akan merusak keimanannya. Akan memberikan harta yang manfaat, barakah dunia akhirat. Berikan keluarga yang manfaat, sakinah, mawaddah, warahmah, dan semuanya. Kemudian dalam hadis ini diteruskan, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, cuma minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan minta sama yang lain. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para pecinta. Ulama mengatakan minta itu ada dua. Minta yang kita tidak boleh minta selain pada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal minta yang kita diperbolehkan untuk menggampangkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Minta yang harus sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sama yang lain, dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu minta sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat afiat, zahiran wa batinan. Kita tidak boleh minta sehat sama dokter. Dokter hanya sebagai wasilah. Dokter hanya sebagai perantara kita. Tapi kesehatan itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lain. Minta taufik dan hidayah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kebahagiaan hanya sama Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Adapun permintaan yang diperbolehkan kita untuk melancarkan atau menggampangkan sesuatu, yaitu minta kepada Allah hanya sebagai perantara. Contoh, kita minta sama Allah untuk dimudahkan mengangkat sesuatu, ya. Di situ kita dalam hati sebelumnya sudah minta sama Allah, tapi setelah itu kita bisa minta tolong sama orang lain, kita bisa minta tolong sama makhluk. Dan kita kalau mau mengangkat sesuatu, ya Allah saya minta tolong untuk diangkatkan, malah tidak boleh, tidak diperkenankan. Ini adalah termasuk sebagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalaupun kamu minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya mengatakan para pendengar dan para pecinta, kita punya senjata yang paling ampuh, yaitu doa. Doa banyak yang kita panjatkan, itu senantiasa senjata ampuh kita untuk bisa memberikan pertolongan Allah kepada kita. Banyak yang pergi tidak kembali, banyak yang rusak, banyak yang binasa, tapi tidak dengan doa. Doa dia pergi dengan banyak harapan dan insya Allah akan kembali dengan ijabah. Lebih-lebih seperti kita dalam kondisi saat ini,
sering-sering mendoakan terhadap sesama, karena doa seorang mukmin pada mukmin bi dhahril ghaib, tanpa ada di hadapannya, tanpa ada sepengetahuannya, itu akan diaminkan oleh para malaikat. Dan apabila malaikat sudah mengaminkan doa kita, maka insya Allah terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dengan nasihatnya kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad katabahu Allahu lak illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai anak, wahai keponakan, seandainya seluruh makhluk yang berupa jin dan manusia ini berkumpul jadi satu, kemudian untuk memberikan kamu manfaat, untuk memberikan kamu sesuatu, itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan Allah terhadapmu. Wa in istama'u ala ayyadruka bi syai'in lam yadruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu pula seandainya mereka berkumpul seluruh makhluk untuk memberikan mudarat kepadamu, memberikan bahaya kepadamu, tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah terhadapmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena-pena telah diangkat dan sungguh lembaran-lembaran itu telah kering. Para pecinta, para perindu teman-teman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang tadi kita disuruh minta kepada Allah, kita disuruh berdoa kepada Allah, kemudian kita harus meyakini bahwa tidak akan terjadi terhadap apapun yang bisa memberikan efek pada kita kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sungguhnya anjuran untuk kita lebih menguatkan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa mengakibatkan mudarat atau manfaat terhadap apa yang ada dalam diri kita, terhadap apa yang kita miliki, kecuali itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam takdirnya. Walaupun takdir sendiri nanti ada pembagiannya, ada yang mubrom, ada yang mu'allaq, ada yang pasti, yaitu pakem, yang tidak bisa diubah, atau ada yang bisa diubah. Itu keyakinan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walhasil kesimpulan, tawakal pada Allah ini harus lebih kuat daripada ranah ikhtiar yang kita lakukan. Ya. Karena kalau kita sudah meyakini seperti itu, hidup ini akan gampang. Tapi banyak di antara kita ini lebih kebalik. Yang kuat, yang lebih dominan adalah ranah ikhtiar. Sedangkan ranah tawakal ini lebih kecil porsinya. Sehingga dia menuhankan harta, dia menuhankan pekerjaan, dia menuhankan jabatan. Padahal tidak seperti itu. Dan ini akidah yang kita klaim sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para pecinta dan para perindu teman-teman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, walaupun dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa saling bertatap muka, kita tidak bisa saling bertemu, ini mungkin juga teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sendiri, yang mana selama ini kita mungkin sering bertatap muka, sering bertemu, tapi ketika bertemu dan bertatap muka, kita sibuk dengan HP kita masing-masing, tanpa bercakap-cakap, tanpa ngobrol, tanpa peduli. Atau mungkin teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kondisi seperti ini kita dihukum oleh Allah tidak bisa bertatap muka, tidak bisa berhubungan langsung. Tapi insya Allah senantiasa kita semangat untuk bisa menjalin silaturahmi, walaupun lewat media sosial, walaupun lewat daring. Insya Allah senantiasa Allah berikan taufik pada kita semua. Dan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini juga karena penutupan yang sebagaimana tahun-tahun yang lalu biasa kita lakukan, pengajian malam Senin. Insya Allah di bulan yang mulia ini bulan yang mulia, bulan Sya'ban, sebagaimana bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan Sya'ban juga bulan mulia. Sebagaimana bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Mukhtar. Banyak riwayat-riwayat hadis yang mengutarakan tentang kemuliaan dan keagungan bulan Sya'ban ini. Kemudian kita ambil waktu yang ada ini, dan insya Allah mungkin bulan mulia ini menjadi perantara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Rajab ada kehebatan yang diabadikan oleh Al-Quran, yaitu Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jangan lupa di bulan mulia ini, di bulan Sya'ban yang penuh dengan ampunan Allah ini, ada mukjizat yang diabadikan oleh Allah yang juga diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sungguh bulan telah terbelah menjadi dua. Wa id yarau ayata yuridu wa yaqulu syihrun mustamir. Tapi orang-orang kafir Quraisy ketika di Mekah, mukjizat ini kejadiannya ketika di Mekah, telah melihat mukjizat Rasulullah yang hebat seperti itu, mereka tetap hatinya sudah tertutup, khatamullah ala qulubihim, tertutup dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan permusuhan. Bahkan mereka mengatakan hada syihrun mustamir. Ini sihir yang dibuat oleh Muhammad. Wa kadzabu wa tabau ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mereka umbar nafsunya, mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, padahal sesuatu ini sebagaimana yang tadi hadis kita baca, wa kullu amrin mustaqir. Setiap sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau benar bulan itu terbelah di malam bulan purnama, maka ini bisa dipastikan bulan itu terbelah tepat di malam nisfu Sya'ban. Dan banyak hadis yang mengupas tentang kemuliaan bulan nisfu Sya'ban. Kita ambil manfaat ini. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, Innallah yatali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayakfir ila jami'il khalqi illa li musyrik au musahid. Allah itu melihat dengan pandangan rahmat di malam nisfu Sya'ban kepada seluruh makhluknya, kemudian mengampuni seluruh makhluknya. Tapi ada beberapa orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Ibnu Majah dalam sahihnya, yang dikisahkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW di malam itu adalah malam bagianku. Kemudian aku terbangun dan aku mencari Nabi, ternyata Nabi tidak ada. Sehingga timbul ghirah, timbul cemburu, jangan-jangan Nabi di istrinya yang lain. Kemudian aku cari, ternyata Nabi berada di pemakaman Baqi, pemakaman para sahabat di Madinah. Kemudian Rasulullah dalam keadaan itu dilihat oleh Sayyidah Aisyah menengadahkan tangan, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Sayyidah Aisyah menemui Nabi dan mengatakan bahwa saya khawatir keadaanmu. Rasulullah mengatakan, engkau khawatir keadaanku ya Aisyah? Lantas Rasulullah melanjutkan, ya Aisyah, innallah yanzilu rabbuna fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li akthar min adadis sa'r ghanamil kalab. Wahai Aisyah, ketahuilah ini malam nisfu Sya'ban, malam yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan ampunan untuk para makhluknya lebih banyak daripada helaian bulu kambing yang dimiliki oleh kabilah Bani Kalb. Kabilah Bani Kalb itu adalah kabilah yang terkenal sampai sekarang Jazirah Arab, kabilah yang paling banyak berternak kambing. Itu ampunan Allah lebih banyak daripada helaian bulu yang ada di pada kambing itu yang dimiliki oleh kabilah Bani Kalb. Kita bulu seekor kambing tidak akan bakal bisa menghitung berapa banyaknya. Itu ribuan atau bahkan jutaan. Maknanya begitu besar ampunan Allah untuk para hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Untuk itu para pecinta, para perindu taman-taman surga, jangan kita lewatkan kesempatan ini. Insya Allah bertepatan besok malam, ya, besok malam, malam Kamis,
itu malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia. Ajaran-ajaran ulama-ulama kita salafun saleh sungguh ajaran-ajaran yang mulia. Diminta kita untuk membaca Yasin 3 kali dengan niat panjang umur, rezeki yang barakah, manfaat dunia akhirat. Kemudian dengan niat sehat afiat. Semua yang diperintahkan ini berdasarkan dalil yang diajarkan oleh tabi'in, kemudian para sahabat, dan ujungnya dari Rasulullah SAW. Maka jangan sanksi tentang amalia-amalia seperti itu. Ya. Kemudian doa yang kita baca, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tawli wal in'am, itu diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya wal Imam Ibn Hibban fi sahihi. Barang siapa yang baca doa nisfu Sya'ban di malam itu, menengadah kepada Allah, membaca doa itu, Allah akan memberikan kehidupannya setahun yang akan datang dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kemakmuran. Ya. Kita amalkan semampu kita, jangan kita lewatkan hal-hal seperti ini. Ya. Kita senantiasa bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat dalam keadaan dalam dosa-dosa yang telah kita perbuat, dosa yang zahir, dosa yang batin, dosa yang disengaja ataupun tidak. Ya. Jangan pernah bosan dengan tobat ini. Jangan pernah merasa putus asa tentang rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita lakukan, bahkan berkali-kali kita lakukan dosa, kita tobat. Jangan pernah kita mengatakan dalam diri kita, nanti saya lakukan lagi, nanti saya akan berdosa lagi. Jangan, itu tipuan setan terhadap para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat. Sehebat apapun dosa kita, selama itu tidak dosa syirik, Allah akan mengampuni dosa kita. Para perindu dan para pecinta teman-teman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi Al-Fakir sampaikan, kita ambil waktu kita ini, kita manfaatkan waktu ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni semua dosa para hambanya. Dan di malam nisfu Sya'ban, malam mulia, yaitu besok itu adalah malam di mana amalan-amalan kita yang setahun, catatan amalan kita setahun ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogyanya besok mulai dari subuh sampai sebelum maghrib kita laksanakannya banyak sholat taubat. Kita taubati dosa-dosa kita, kita gempur kesalahan-kesalahan kita. Allah Maha Maghfirah, Allah Maha menerima ampunan, dan kesalahan itu hal yang wajar pada diri seorang yang disebut manusia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, Nabi mengatakan kullukum khata'un. Setiap dari kalian pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwab. Dan paling baiknya orang yang berdosa adalah orang yang senantiasa bertobat. Ketika berdosa langsung bertobat, ketika salah langsung beristighfar, ketika salah langsung bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum malam nisfu Sya'ban datang, anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita lakukan, yaitu tadi apa? Allah memberikan semua ampunan terhadap semua makhluk. Fayaghfir ila jami'i khalqi illa lil musyrik aw musahid, kecuali bagi beberapa golongan. Satu, orang-orang musyrik otomatis tidak akan dapat ampunan Allah, tidak akan dapat rahmat Allah sampai dia Islam terdahulu. Kemudian yang mereka yang tidak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban itu adalah al-uququl walidain, orang yang durhaka terhadap orang tua. Dalam riwayat Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan sampai 3 kali, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku berikan tahu tentang dosa yang paling besar, kata Allah. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, israku billah wal uququl walidain. Yang pertama syirik pada Allah, dan yang kedua durhaka sama orang tua. Para pecinta dan para perindu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang yang durhaka sama orang tua itu mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada ceritanya. Tidak ada dari timur sampai ke barat orang yang durhaka sama orang tua hidupnya bahagia. Bahkan kebalikannya. Tidak ada orang yang sukses walaupun itu dari orang kafir
Ya, walaupun itu bukan orang muslim, kecuali di belakangnya ada bakti sama orang tua, kecuali di belakangnya ada patuh sama orang tua. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah kebaktian kepada Allah, kebaktian sama orang tua. Maka sungguh menyesal bagi orang-orang yang durhaka sama orang tua dan tidak akan mendapat ampunan sama Allah di malam nisfu Sya'ban. Ya. Orang yang durhaka sama orang tua, dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallah yu'ajjil uqubah. Allah ini senantiasa akan mengakhirkan uqubah. Yu'akhirul uqubah. Allah akan mengakhirkan uqubah seorang hamba nanti di akhirat. Illa aql walidain, kecuali bagi orang yang durhaka sama orang tua. Allah langsung menghukumnya ketika masih di dunia, dan nanti di akhirat lebih parah lagi hukumannya akan diterimanya. Jadi gunakan kesempatan ini bagi mereka yang masih punya orang tua, ataupun bagi mereka yang sudah tidak punya orang tua, senantiasa doakan orang tua, bersedekah untuk orang tua. Kalau ada orang tua yang masih punya hutang, lunasi hutang-hutangnya. Ini termasuk bakti terhadap orang tua. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan, min abaril bir ar-ayyabir rajul ahlawuddi abihi. Termasuk kebaktian yang besar apabila seorang anak ini bisa menyambung tali silaturahmi terhadap kawan-kawan ayahnya dulu, kawan-kawan orang tuanya dulu. Termasuk kebaktian yang besar. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Musnad Ahmad ada salah satu hadis yang sangat indah, yang mungkin bisa menjadi kita motivasi agar senantiasa jadi anak yang bakti, anak yang patuh terhadap orang tua. Dalam hadis itu dikatakan, ada kalanya seorang hamba ini dalam kehidupannya membuat sakit hati orang tuanya, kemudian durhaka sama orang tuanya, tidak pernah bakti sama orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Lalu setelah itu hamba ini sadar, kemudian bertobat dengan taubatan nasuha, kemudian memintakan ampun sama Allah untuk orang tuanya, kemudian membaca Al-Quran dihadiahkan untuk orang tuanya, kemudian bersedekah, sedekah ini dihadiahkan untuk orang tuanya. Illa katabahullahu baran. Tidak ada hamba seorang ini kecuali sama Allah ditulis sebagai seorang anak yang bakti terhadap orang tua. Sehebat apapun, setinggi apapun amal ibadah atau jabatan yang kita punya, tapi kalau kita tidak bakti sama orang tua, percuma. Para aulia Allah ini diangkat jadi aulia, diangkat jadi kasih Allah itu bukan karena salatnya yang banyak, bukan karena puasanya yang banyak, tidak, itu hanya sekedar pendukung. Tapi yang paling utama, mereka bakti dengan orang tua mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Bahkan Rasulullah menganjurkan pada sahabat yang paling utama, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa Uwais Al-Qarni. Kemudian suruh Uwais Al-Qarni memintakan ampun pada Allah. Ya. Kehebatan bakti terhadap orang tua tidak ada bandingannya. Dan orang yang durhaka sama orang tua percuma. Walaupun malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada golongan lain yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Ya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi, dan tidak akan dapat ampunan Allah walaupun di malam nisfu Sya'ban nanti. Maka jaga hubungan ini. Rasulullah sampai mengatakan dalam sebuah hadisnya, inna rahmah la tanzil alal qaum fihim qati. Rahmat Allah tidak akan datang di sekelompok kaum yang mana di kaum itu ada satu orang pemutus tali silaturahmi. Satu kampung, contoh satu kampung ini semuanya orang-orang soleh, semuanya para orang-orang ahli taat, ahli ibadah. Tapi ada salah satu yang memutus tali silaturahmi, rahmat Allah tidak akan turun di kampung itu. Bahkan kata Imam Haddad dalam diwannya, beliau mengatakan, lantas bagaimana kalau ada 2 orang yang memutus tali silaturahmi? Lantas bagaimana kalau ada 3 orang yang memutus tali silaturahmi? Lantas bagaimana kalau sekampung ini mayoritas memutus tali silaturahmi? Ya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, dan tidak akan diampuni sama Allah orang yang memutus tali silaturahmi walaupun di malam nisfu Sya'ban. Ya. Kemudian ada bagi kelompok lain yang tidak diampuni dan tidak mendapatkan rahmat di malam nisfu Sya'ban, yaitu musyahid. Siapa musyahid itu?
Musahin itu orang yang senantiasa punya rasa dendam terhadap kaum muslim, punya rasa benci terhadap saudaranya, punya rasa dengki terhadap keluarganya. Ini namanya musahin. Orang yang musahin ini walaupun di malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pergunakan waktu kita ini. Ya, dan lebih-lebih kita dimudahkan dengan teknologi sekarang ini. Sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama salafun saleh, kita gunakan teknologi ini untuk bermanfaat, untuk sesuatu yang bermanfaat. Dengan apa? Walaupun kita tidak bisa langsung bertatap muka, langsung bertemu, kita bikin ucapan selamat dari hati kita, kita sebarkan kepada handai tolan kita, kerabat kita, teman-teman kita, permintaan yang aman dalam dari kita, permintaan maaf untuk saudara-saudara kita, untuk yang pernah kita sakiti, minta maaf. Mungkin dengan ini Allah senantiasa nanti di malam nisfu Sya'ban memberikan ampunan kepada kita semua. Ya. Bahkan dalam riwayat hadis seorang malaikat mengatakan, "Ya Rabb, apakah orang ini akan mendapatkan ampunanmu?" Kata Allah, "Tidak, tunggu sampai mereka berdua saling berdamai. Ya. Sampai mereka berdua saling islah." Lantas bagaimana kalau kita belum islah, kalau kita belum berdamai, sedangkan kita sudah keduluan ajal kita? Waliyadzubillah, kita minta perlindungan sama Allah supaya dijauhkan dengan hal-hal yang seperti ini. Dan terakhir dari Al-Fakir, jangan lupa para pendengar, para perindu, para pecinta, teman-teman surga, jangan lupa doakan Al-Fakir untuk senantiasa bisa istiqomah, senantiasa bisa memberikan sesuatu agar berguna untuk kita bisa menjadi bekal kita, kehidupan kita ini dengan saling belajar. Ya, doakan Al-Fakir, karena doa seorang mukmin dalam keadaan jauh, tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa bersapa langsung, bahkan dalam keadaan gaib itu diamini oleh malaikat. Semoga senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa saling memaafkan antara keluarga, antara sesama. Gunakan broadcast. Kalau sekarang ada WhatsApp, gunakan WhatsApp sebagai sarana untuk minta maaf. Gunakan Facebook untuk sarana minta maaf. Gunakan SMS untuk sarana minta maaf, supaya kita tidak menjadi golongan yang musahin, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di bulan nisfu Sya'ban nanti, bahkan di bulan Ramadan, orang yang durhaka dengan orang tua, orang yang punya benci, punya dengki, punya permusuhan dengan orang-orang muslim, orang yang memutus tali silaturahmi, jangankan di bulan nisfu Sya'ban, bahkan di bulan Ramadan pun juga tidak akan dapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ya. Rugi, khusranul mubin, khasrat dunya wal akhirah, wa dzalika huwa khusranul mubin. Rugi dunia akhirat. Bagaimana rahmat Allah turun begitu deras laksana hujan, sawah orang-orang pada basah tapi sawah kita kering. Karena apa? Ada penyakit-penyakit dalam diri kita yang harus kita obati. Gunakan kesempatan ini para pendengar, para pecinta, sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Allah kemudian mengampuni dari dosa-dosa kita yang telah berlalu dari bulan Rajab. Allah berikan berkah di bulan Sya'ban ini. Kemudian Allah sampaikan kita di bulan Ramadan nanti dengan senantiasa penuh semangat untuk takwa kepada Allah. Allah berikan kita anugerah rahmatnya. Allah berikan kita anugerah makfirahnya. Allah berikan kita anugerah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Sedikit Al-Fakir ini mungkin bisa menjadi penawar rindu para perindu teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.